Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami. Kita akan membicarakan pada hari ini, yaitu suatu topik yang luar biasa yang sangat penting bagi kita, yaitu cara cerdas tingkatkan produksi kelapa sawit dengan produk NASA di lahan gambut. Seperti yang kita ketahui bahwa lahan sawit di lahan gambut itu memiliki luasan yang luar biasa besar. Di samping salah satu ciri dari lahan gambut itu memiliki ciri satu, dia memiliki kandungan unsur mikro yang sangat miskin, kemudian juga kandungan K yang sangat rendah, sehingga pengelolaan di lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit perlu cara yang lebih detail, lebih rinci, sehingga kita bisa mendapatkan kebun terbaik walaupun di lahan gambut yang termasuk lahan kritis atau orang mengenalnya sebagai lahan marginal. Di Indonesia itu memiliki lahan gambut kurang lebih 22,5 juta hektar. Jadi lahan gambut terbesar kedua di dunia adalah dari Indonesia, yaitu 22,5 juta hektar. Yang tertinggi dari Brazil yaitu 31,5 juta hektar. Nah, pemirsa NASA sekalian, ketika kita bicara tentang bagaimana mengelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, maka ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita harus memastikan kita memiliki bibit yang terbaik atau excellent nursery. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melakukan perawatan terbaik atau kita mengenal sebagai excellent immature. Kemudian yang ketiga adalah excellent production, dan terakhir adalah excellent estate. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebun terbaik, maka tidak bisa kita lupakan, kita harus bisa menghasilkan berasal dari bibit terbaik dengan perawatan terbaik, kemudian hasil produksi terbaik, sehingga kita bisa menghasilkan kebun terbaik walaupun di lahan gambut. Mitra NASA sekalian, kalaupun kita melihat produksi, ya kita mengenal ada namanya kelas lahan. Kelas lahan 1, kelas lahan 2, dan kelas lahan 3. Artinya lahan gambut rata-rata masuk ke dalam kelas lahan 3 atau kita kenal sebagai lahan marginal. Lalu kemudian kita harus punya standar kebun apa saja, kebun dengan usia berapa tahun sehingga produksinya standar. Jadi misalkan sebagai salah satu contoh, kalau misalkan kita punya perkebunan kelapa sawit di lahan gambut usia 6 tahun misalkan, maka kita harus melihat sebagai standarnya adalah di S3 atau kelas lahan 3, usia 6 tahun paling harus mendapatkan 17 ton per hektar per tahun. Kalau kita punya lahan gambut, ya lahan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, kita di usia 6 tahun kita baru berada pada kisaran 10 ton per hektar per tahun, berarti kita masih jauh di bawah rata-rata. Harusnya dengan usia 6 tahun dengan kelas S3 harusnya sudah di angka 17 ton per hektar per tahun. Nah, dengan data yang demikian inilah maka kemudian kami sebagai salah satu bagian dari praktisi di perkebunan mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bagaimana kita bisa meningkatkan hasil produksi kelapa sawit di lahan gambut dengan cara yang terbaik, dengan menggunakan pupuk terbaik, yaitu dengan menggunakan pupuk organik NASA. Dan itu kita perlu melakukan bagaimana kita bisa mengaplikasikan dengan cara yang terbaik dengan melakukan 4 tepat, yaitu 1 ya tepat dosis, kemudian tepat cara, tepat sasaran, dan tepat waktu. Artinya kalau keempat hal ini tidak kita perhatikan, maka kita tidak bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Contoh, katakanlah, kenapa saya katakan tepat dosis? Artinya kalau kita memiliki perkebunan kelapa sawit dengan usia yang berbeda, tentu dosisnya juga berbeda. Juga yang namanya tepat waktu, jangan sekali-kali kita memupuk di waktu musim kemarau, berarti kita tidak tepat waktu. Harusnya kita melakukan dengan cara apa? Kita memupuk pada saat musim hujan, atau di awal musim hujan, atau di akhir musim hujan, bukan di musim kemarau. Kemudian yang ketiga, yaitu tepat sasaran. Artinya tepat sasaran kita memupuk dengan cara yang terbaik, mengingat berdasarkan usia tanaman. Kalau tanaman masih muda, katakanlah di usia di bawah 5 tahun, maka cara pemupukan kita yaitu dengan cara kita lihat bagian tajuk terluar. Artinya kalau usia 5 tahun berarti kurang lebih di sekitar di daerah 1 sampai 1,5 meter dari batang. Kita lakukan, ya kita taburkan sekelilingnya ketika usianya di bawah 5 tahun. Tetapi ketika usia tanaman kita sudah di atas 10 tahun,
maka kita memupuknya dengan cara apa? Kita tetap tabur dengan jarak yang lebih jauh, yaitu sekitar 2-3 meter. Itulah yang saya katakan sebagai tepat sasaran. Jadi pemirsa sekalian, ketika kita sudah melakukan itu dengan cara yang benar, maka kita kembalikan bagaimana dosis yang terbaik di lahan perkebunan kelapa sawit, yaitu di lahan gambut. Baik, mitra nasa sekalian, kita masuk ke dalam rekomendasi pemupukan organik, yaitu menggunakan pupuk organik nasa di lahan gambut. Yang pertama kita ingat bahwa jika pH tanah kita atau kondisi keasaman tanah kita di bawah 5, maka yang perlu kita lakukan tambahkan dolomit. Penting yaitu dolomit, bukan kiselit, karena dolomit itu bisa menstabilkan pH yang tadinya 4 menjadi 5, yang 5 menjadi 6. Kalau kiselit itu akan menambah keasaman tanah. Dolomit 1 kg per pohon per aplikasi. Kemudian yang kedua, gunakan NPK dengan formula 13-8-27, artinya mengandung 13% N, mengandung 8% P, dan mengandung 27% K dengan aplikasi 2 kg per pohon per aplikasi. Kemudian tambahkan unsur hara mikro yaitu Cu 50 gram per pohon dan boron yaitu 50 gram per pohon. Kalau tanpa menggunakan pupuk organik nasa, maka kita menggunakan sampai 85 gram sampai 100 gram. Tapi karena sudah menggunakan pupuk organik nasa, maka cukup hanya menggunakan Cu 50 gram dan boron 50 gram. Kemudian kita gunakan SPR POP ya, dengan dosis 3 kilo sampai 6 kg per hektar atau setara dengan 25 gram sampai 50 gram per pohon per aplikasi. Dan kemudian untuk meningkatkan kualitas buah, banyaknya buah, kita gunakan PWR nutrition, yaitu dengan dosis sama 3-6 kg per hektar atau setara dengan 25 gram per pohon per aplikasi. Dalam 1 tahun kita gunakan paling tidak 2-3 kali aplikasi dalam setahun. Dan cara aplikasinya, cara taburnya itu dengan cara 2 meter dari batang kita taburkan seperti biasa, seperti pupuk yang lainnya, yaitu PWR nutrisi dan SPR nasa kita gabungkan dan kita campurkan bersama pupuk NPK, lalu kita taburkan per pohon. Dan ini memberikan satu dampak yang luar biasa. Sudah kita lakukan, aplikasikan di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang memiliki lahan gambut, baik di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan hasilnya luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang terbaik, produksi terbaik, dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Baik, mitra sekalian, jangan lupa like, subscribe, bagikan, dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini dari media sosial PT Natural Nusantara, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Semangat pagi!